Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Silakan kalian simak, kalian pelajari, nanti kita akan adakan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah agama itu?" Beliau menjawab, "Akhlak yang baik." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kesalehan seseorang dapat diamati dari perilaku sehari-hari. Anak yang soleh adalah anak yang selalu meneladani dan mencontoh akhlak Rasulullah. Kali ini kita akan belajar Aku Anak Soleh. Belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Kita akan belajar subbab yang pertama, salam. Menurutmu, bagaimana seharusnya sikap kita ketika bertemu atau hendak berpisah dengan orang lain? Iya, menyampaikan salam. Menyampaikan salam termasuk perilaku yang terbaik. Dikisahkan seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Mana ajaran Islam yang terbaik?" Rasulullah menjawab, "Memberi makan kepada fakir miskin dan memberi salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang belum engkau kenal." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat soleh, tahukah kalian apakah salam itu? Salam artinya damai. Salam juga berarti pernyataan hormat atau ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ucapan salam yang lengkap yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan Allah tercurah kepada kalian. Sahabat soleh, kapan kita mengucapkan salam? Salam disampaikan ketika kita bertemu seseorang. Salam diucapkan ketika hendak berpamitan atau berpisah. Salam diucapkan ketika masuk ke rumah atau hendak bertamu ke rumah orang lain. Salam diucapkan juga ketika memulai menelpon. Orang yang Oke, itu tadi submateri contoh perilaku anak soleh tentang memberi salam. Oke, siapa yang kalau orang memberi salam tidak suka menjawabnya? Siapa yang rajin menjawab salam? Oke, siapa yang sering memberi salam? Oke, berarti kalian semua adalah umat Nabi Muhammad yang melaksanakan sunnah Nabi Muhammad, yaitu mengucapkan salam.
menjadikan kita saling menyayangi? Iya, menolong orang lain. Mari kita pelajari. Baca. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berikanlah aku ilmu, dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Senang menolong orang lain. Menurutmu bagaimana seharusnya sikap kita jika ada teman atau orang lain yang membutuhkan pertolongan? Mengapa kita perlu saling menolong? Sahabat soleh, kita senang jika memiliki sahabat. Kita hidup bertetangga. Kita juga berada di tengah masyarakat. Seyogyanya, kita harus saling tolong-menolong. Rasulullah memberikan teladan dan contoh buat kita. Beliau selalu membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Beliau juga menjenguk anak tetangganya yang sakit. Padahal tetangganya itu berbeda agama dan sangat membenci Nabi. Allah juga memerintahkan kita untuk saling menolong. Dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Oke, submateri yang kedua adalah saling senang tolong menolong. Saling tolong menolong antar sesama. Oke, saling menolong antar sesama ini menjadi salah satu perilaku yang wajib wajib dimiliki oleh anak soleh. Nah, sekarang video yang ketiga yaitu menghindari ciri-ciri sifat munafik. Orang munafik cirinya tiga. Bila berkata ia berdusta, bila berjanji ia ingkari, dipercaya ia khianat. Halala Allah tak suka, halala masuk neraka, halala ada ayatnya. An-Nisa 145. Orang munafik cirinya tiga. Bila berkata ia berdusta, bila berjanji ia
sehari-hari. Kita harus jadi anak yang soleh dengan sering rajin memberi salam, menjawab salam, lalu senang menolong orang lain, dan juga kita harus menjauhi sifat-sifat munafik. Oke, sampai di sini mengerti penjelasan Ibu, Nak? Mengerti atau tidak? Kalau mengerti, sebagai anak soleh kita tepuk anak soleh dulu. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua disayangi, guru ditaati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, Islam, yes, takbir, takbir, Allahu Akbar. Nah, lagu-lagu tadi itu benar. Kita harus rajin sholat, rajin ngaji, orang tua disayangi, guru dihormati, ditambah dengan 3 sikap tadi, yaitu memberi salam, suka menolong, dan menghindari sifat munafik. Mengerti, Nak? Sampai di sini mengerti? Oke, sekarang Ibu akan membagikan lembar permasalahan. Nah, ya. Ibu akan membagikan lembar permasalahan. Lembar permasalahan ini, sebelumnya Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok berdasarkan tempat duduknya. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, nanti akan Ibu bagikan lembar permasalahan, yaitu lembar permasalahan yang menjadi pelajaran kita hari ini. Ya, di mana yang berkaitan tentang memberi salam, dengan senang menolong orang lain, lalu dengan menghindari ciri-ciri sifat munafik. Jadi Ibu bagi 3 kelompok. Nanti lembar permasalahan ini berupa gambar. Setiap kelompok akan mendapatkan 1 tema, 1 subtema, yaitu kelompok 1 mengenai submateri salam, kelompok 2 mengenai submateri senang menolong orang lain, yang ketiga submateri menghindari sifat-sifat munafik. Nanti akan Ibu bagikan lembar permasalahannya. Lembar permasalahan ini berisi dengan gambar-gambar. Gambar-gambar itu adalah ilustrasi masalah yang berkaitan dengan materi kalian dalam kehidupan sehari-hari. Tugasnya kalian per kelompok itu kalian buat penjelasan seperti berdasarkan diagram pembelajaran. Kalian buat diagram pembelajaran, misalnya salam. Ada apa saja contohnya? Kalian buat seperti diagram pembelajaran, dibuat seperti pohon, di atasnya tema, di bawahnya buat contohnya. Yaitu contohnya adalah penjelasan dari gambar-gambar yang akan Ibu bagikan. Mengerti? Mengerti. Sekarang Ibu bagikan ya lembar masalahnya. Kelompok 1 mengenai salam. Nih gambarnya. Nih ya, kelompok 1. Kelompok 2 senang menolong orang lain. Silakan berdiskusi. Kelompok ketiga, ciri-ciri sifat munafik. Nah, nanti Ibu berikan lembar kertas kosong untuk kalian membuat diagram contohnya yang tadi. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan kalian buat diagram permasalahannya masing-masing, dan nanti kita akan presentasikan ke depan. Sekarang silakan kalian berdiskusi secara kelompok. Semuanya ikut aktif terlibat untuk dalam pembelajaran ini. Barisan ke depan boleh menghadap ke belakang.
Jika ada yang menemui kesulitan, boleh bertanya kepada ibu. Iya, Bu. Silakan berdiskusi ya. Cari jawaban yang terbaik. Waktunya 5 menit lagi, 3 menit lagi. Waktunya 3 menit lagi, kumpul ya. Ya. Kenapa? Oke, sebentar lagi ya. Sebentar lagi kita akan presentasi per kelompok ke depan.
teman yang selalu mengejek kita, ingin meminta tolong, pinjam pensil padahal kita suka mengejek. Oh, apa yang harus kita lakukan jika ada teman yang sering mengejek lalu mau meminjam pensil? Mau minta tolong minjam pensil, apa yang kita lakukan? Silakan jawab kelompok 2. Kita tetap harus menolongnya karena jangan membalas sikap jelek dengan tidak kekerasan. Jangan dengan menolong orang kita akan mendapat pahala dari Allah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jawabannya sangat bagus sekali. Jadi walaupun orang tadi suka mengejek, kita tetap harus menolongnya. Ada lagi yang mau bertanya untuk kelompok 2? Tidak, semua sudah mengerti. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Lanjut kelompok 3.
lihat jawabannya. Mengucapkan salam ketika berjumpa dengan siapa? Diem. Dengan siapa? Ada yang bisa jawab? Ya? Siapa? D. Apa jawabannya? D. Apa dia itu? Sesama muslim. Sesama muslim. Kita lihat sama-sama. Oke, benar, sesama muslim. Pertanyaan selanjutnya. Siapa yang mau jawab? Dalam Islam, tolong menolong disebut apa? Ayo, ayo, ayo. Ayo.
kalian pergi pulang ke rumah, langsung pulang ke rumah. Yang sudah dijemput dan biasa dijemput, kalau sudah dijemput silakan pulang. Yang belum dijemput boleh ditunggu dulu. Tidak usah kemana-mana lagi, langsung pulang ke rumah. Dan pulang ke rumah terapkan apa yang kita pelajari hari ini, yaitu menjadi anak soleh. Kalau pulang ke rumah mengetuk pintu rumah dengan mengucapkan apa tadi? Kalau sudah di rumah, apalagi perilaku anak soleh? Bersalam. Ada salam apa tadi? Senang menolong orang lain. Berarti kita harus tolong menolong saat di rumah. Tolong menolong ibu, ayah, kakek, nenek, anak, bibi, tante, atau adik, kakak, ya. Dan tidak boleh menjadi orang. Ingat ya, pelajaran hari ini harus kita terapkan di rumah sebagai anak soleh. Di sini siapa yang sudah dijemput? Oke, sekarang boleh siap-siap, kita mau pulang. Bukunya boleh dimasukkan ke dalam tasnya. Duduk ya.